Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 perancangan proses dengan judul pembuatan biodiesel dari bahan baku PFAD, Palm Fatty Acid Distillate, dengan proses esterifikasi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Pertama, kami akan mengenalkan kelompok kami yang terdiri dari Nama saya Abian Hani, NIM 17150 dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idian As, NIM 1704185 dari kelas C. Assalamualaikum, nama saya Umar, NIM 1704053 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Arjo Kosanto, NIM 170405137. Saya berasal dari kelas C. Pertama-tama, kami akan memberitahu terlebih dahulu yaitu tujuan kami untuk membuat alternatif suplai energi berbasis minyak yaitu biodiesel agar dapat membantu mengurangi krisis energi yang kini terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya populasi yang menyebabkan semakin tingginya konsumsi energi yang berseiringan semakin menipisnya suplai energi berbasis minyak kita. Hal tersebutlah yang memberi kami dorongan untuk membuat biodiesel yang merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui serta ramah lingkungan dan juga dapat dihasilkan secara periodik. Selain itu, alasan kami membuat biodiesel karena biodiesel dapat dibuat dari bahan baku PFAD. PFAD yaitu Palm Fatty Acid Distillate yang merupakan zat dengan asam lemak bebas yang cukup tinggi yang terkadang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun, dapat diperoleh dari side produk pabrik minyak goreng. Menurut data Kemenpenrin, ketersediaannya PFAD setiap produksi minyak goreng adalah 5%. Dan juga diketahui bahwa menurut info Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa Sumatera Utara adalah daerah yang memproduksi minyak goreng paling banyak di Indonesia, yaitu sebesar 30%. Oleh hal tersebut, kami memiliki ide untuk membuat sebuah suplai energi alternatif berbasis minyak yang berbahan dasar PFAD, yaitu biodiesel. Selanjutnya, kami akan menjelaskan proses pembuatan biodiesel dengan bahan baku PFAD. Pertama, bahan baku berupa PFAD dan metanol pada reaktor R01. Terjadi reaksi transesterifikasi antara metanol dan trigliserida dari PFAD membentuk biodiesel dan gliserol. Maka, keluaran reaktor berupa biodiesel yang merupakan produk utama, gliserol, udara, unsaponifiable material, FFE, dan reaktan yang tidak bereaksi, trigliserida, dan metanol. Pada flash drum FD01 bertujuan untuk memisahkan air dan metanol dari produk reaktor. Air dan metanol yang teruapkan pada aliran atas kemudian menuju destilasi metanol KD01 dengan tujuan meningkatkan kemurnian metanol menjadi 99,8% agar dapat digunakan kembali pada reaktor R01. Sebelum digunakan kembali, metanol dicampurkan terlebih dahulu pada MP01 dengan metanol dari tangki penyimpanan. Produk bawah dari flash drum FD01 berupa biodiesel, gliserol, air sisa, unsaponifiable material, FFE, dan reaktan yang tidak bereaksi, kemudian dicampurkan dengan air, lalu dialirkan ke dekanter DK01. Penambahan air dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemisahan gliserol. Pada dekanter DK01 terjadi pemisahan antara fase ringan, gliserol, air, metanol, dan fase berat, biodiesel, trigliserida, FFE, unsaponifiable material. Fase ringan kemudian menuju flash drum FD02 untuk dilakukan pemurnian gliserol dari air dan metanol. Gliserol sebagai produk samping yang dihasilkan memiliki kemurnian 99,3% dan kondisi penyimpanan gliserol pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm pada tangki penyimpanan gliserol T04. Fase berat berupa biodiesel, trigliserida, FFE, unsaponifiable material kemudian menuju destilasi KD02 untuk mengambil destilat berupa biodiesel menjadi produk dengan kemurnian 96,3%. Kondisi penyimpanan biodiesel pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm sehingga sebelum menuju ke tangki penyimpanan biodiesel T05 maka dimasukkan terlebih dahulu ke pendingin CO04. Sisa biodiesel, trigliserida yang tidak bereaksi, FFE, dan unsaponifiable material dari destilasi KD02 kemudian menuju ke reaktor esterifikasi R02 dengan pompa untuk menaikkan tekanan menjadi 136 atm. Di reaktor R02 terjadi reaksi antara metanol dan FFE dari PFAD membentuk biodiesel dan air. Pada flash drum FD03,
air dan metanol dari aliran atas menuju maximum point MP02, aliran bawah dari flash drum yaitu biodiesel, unsaponifiable material, trigliserida, FFA, dan gliserol sisa, kemudian menuju KD03 untuk memisahkan biodiesel dari komponen lainnya. Distilat dari kolom destilasi adalah biodiesel dengan kemurnian 98,6% sebagai produk utama disimpan pada tangki penyimpanan T06 dan produk bawah berupa unsaponifiable material disimpan pada tangki penyimpanan T07. Jadi, setelah melihat proses tersebut, bisa kita lihat bahwa integrasi proses yang kami lakukan adalah dengan menambah reaksi transesterifikasi untuk mengubah trigliserida menjadi methyl ester, karena PFAD memiliki kandungan trigliserida yang cukup tinggi. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.